Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengkoneksikan mikrotik ke FR Radius. Nah, sebelum ke situ mungkin saya akan jelaskan terlebih dahulu ya untuk topologinya seperti apa. Oke. Di sini ada topologi FR Radius. Di sini ada radio server kami ya dengan IP privat. Kemudian ada VPN server. Kemudian ada mikrotik NAS kalian ya, ini akan berperan sebagai VPN client. Kemudian di sini ada pelanggan atau klien kalian, hotspot ataupun PPOE. Nah, jadi untuk radio server kami ini menggunakan IP privat ya. Nah, kenapa IP privat? Kenapa IP privat? Supaya lebih secure, lebih aman dari serangan hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya seperti DDoS, flooding attack, dan lain-lain. Nah, supaya lebih aman, makanya untuk radio server FR Radius ini kami setkan IP privat gitu. Untuk supaya uptime-nya lebih terjamin lah ya, 99,99999% gitu. Nah, otomatis kalau ini IP privat, mikrotik kalian itu tidak bisa langsung connect ke FR Radius, ke radio server kami ya, meskipun mikrotik kalian misalnya punya IP public. Nah, tidak bisa seperti ini. Meskipun mikrotik kalian ini punya IP public, tidak bisa ya, karena ininya IP privat. Nah, lalu gimana solusinya? Nah, solusinya ya menggunakan VPN ini tadi. Ada VPN server. Nah, jadi meskipun mikrotik kalian punya IP public, nanti kalian harus membuat akun VPN dulu ya di dashboard sini. Tepatnya di menu Radius VPN. Nah, kalian perlu buat dulu VPN-nya di sini. Nah, jadi nanti VPN-nya dimasukkan ke mikrotik sini, jadi supaya nanti si mikrotiknya bisa terhubung ke radio server melalui VPN. Oke, langsung saja kita praktekkan ya. Oh ya, sebelum itu mungkin saya kasih sedikit flowchart ya, sedikit alur gimana sih cara radius itu bekerja. Nah, jadi contoh ya, di sini ada klien, ini hotspot ataupun PPOE, dia request dial up. Jadi dial up itu ya request lah, misalnya ya dial up username-nya itu untuk PPOE ya, misalnya dial up dengan username, katakanlah username test password 123. Nah, contoh user kalian itu PPOE dial up dengan informasi berikut. Dia dial up ke mikrotik. Nah, karena di mikrotik menggunakan radius, mikrotik ini meneruskan dial up-nya ke radio server, tentunya melalui VPN server ya, karena dia tidak bisa langsung balik ke sini. Si mikrotik meneruskan dial up username ini ke sini, ke VPN server. Kemudian VPN server langsung di forward, diteruskan ke radio server. Nah, di sini nanti di radio server ini, ya di aplikasi ini, dicek datanya ada nggak di menu PPO user. Sesuai nggak? Ya kalau sesuai, nanti sama radio server dibalikin ke mikrotik. Oke, data sesuai, langsung statusnya connect atau online. Seperti itu ya untuk flowchart radius. Oke, langsung saja kita buat contoh satu ya. Untuk mikrotik ini kita buat dulu akun VPN-nya ya, supaya bisa terhubung dengan VPN servernya. Kita buat VPN di menu radius VPN. Kita tambahkan baru. Misalnya di sini saya akan nambahkan ini ya, router CCR ini. Misalnya RO CCR 1036 Godeng. Kalau ini bebas ya username-nya. Atau misalnya RO Godeng doang, ini boleh RO Godeng, username-nya apa, passwordnya samakan ya. Itu servernya pilih Indonesia ini. Kemudian kita klik create. Berhasil. Nah, selanjutnya kita copy paste scriptnya ya. Nah, di sini ada tiga jenis VPN. Ada L2TP client, ada SSTP, dan ada PPTP. Kalian bisa pilih salah satu atau di copy paste ketiganya, tidak apa-apa. Tapi saya sarankan satu juga cukup sih. Nah, untuk yang paling stabil itu tergantung ISP kalian. Kalau ISP seperti plat merah itu saya berdasarkan pengalaman yang paling stabil itu SSTP. Kemudian selain itu bisa juga L2TP. Ya, dua inilah. Kalian coba aja mana yang paling stabil. Nah, ini kita copy ya. Kemudian di mikrotik calon klien, ya maksudnya di mikrotik sini, nah di mikrotik NAS, ini kita buka new terminal.
Oke, kemudian kita tadi sudah copy ya. Kemudian kita pastikan scriptnya. Nah, pastikan enter ya, nah, supaya semua scriptnya masuk. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, di menu interface atau di menu PPP sama aja ya. Di menu interface aja deh, di menu interface. Kalian bisa lihat di sini ada interface dengan nama FR Radius SSTP. Nah, kalian lihat ini local address berikut remote addressnya. Nah, pastikan untuk local address itu, nah di sini IP yang didapat itu sesuai dengan yang ada di sini. Oke, sudah bisa ya. Nah, kemudian ini adalah VPN servernya, IP VPN server id1.frradius.com. Nah, ini. Oke, sudah ya. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita buat. Nah, ini kan baru VPN-nya ya, baru VPN-nya. Selanjutnya kita buat NAS-nya atau mikrotiknya. Kita tambah di sini. Nah, kita create ya. Misalnya kita kasih nama RO Godeng. Nah, untuk VPN-nya kita pilih yang tadi ya, RO Godeng. Nah, untuk portnya, ini port API ya. Nah, ini kalau masih default itu biasanya 8728. Tapi pastikan dulu di menu mikrotik ya, tepatnya di menu IP service. Nah, kalian dulu port API-nya berapa. Nah, ini posisinya disable. Nah, ini posisinya harus enable ya. Posisinya harus enable. Nah, dengan port standar 8728. Kita isi 8728 ya. Kemudian zona waktunya kita sesuaikan. Kalau misalnya di Jakarta, di zona waktu WIB ya Asia Jakarta. Kalau WIT di Asia Makassar. Kalau WITA itu, kalau WITA Asia Makassar. Kalau WIT itu Asia Jayapura. Silahkan disesuaikan. Kalau sudah, ini pastikan sesuai ya. Kita langsung aja create. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, statusnya di sini masih offline. Kenapa? Karena kita belum paste scriptnya. Nah, ini jadi kita terakhir ini harus paste script radiusnya dulu ini. Kita copy ya. Kemudian kita buka lagi new terminal. Kita pastikan enter ya sampai ya 100 kali juga boleh. Intinya di enter sampai semua scriptnya masuk. Nah, oke. Kemudian kita refresh ya. Oke, statusnya sekarang sudah berubah menjadi online. Nah, sampai sini mikrotik ini sudah berhasil terhubung dengan radio server. Nah, selanjutnya ada parameter yang harus disesuaikan lagi ya. Kita coba buka menu script ya. Nah, untuk mengaktifkan radiusnya, nah ini kita harus checklist use radius pada menu IP hotspot server profile tab radius. Nah, ini untuk yang hotspot ya. Untuk yang hotspot kita aktifkannya di sini. Nah, kebetulan ini mikrotiknya tidak ada hotspotannya ya. Kalau ada biasanya di sini ada di bawah default itu hsprof 1. Nah, contoh kayak gini. Biasanya ada hsprof 1. Nah, di sini di tab radius, nah ini pastikan use radiusnya sudah di checklist. Nah, sesuai instruksi di sini ya. Checklist use radius. Nah, kita sudah checklist ya. Oke, aman. Nah, selanjutnya kalau untuk PPOE itu checklist use radius pada menu PPP secret, PPP authentication dan accounting. Oke. Kita tes ya. Kita cek ya di menu PPP. Kemudian di menu secret. Nah, ini PPP authentication dan accounting. Kita checklist. Use radiusnya checklist ya. Nah, kalau sudah kita oke. Nah, kalau sudah seperti ini sudah connect ya. Mikrotik ini sudah connect. Nah, untuk memastikannya kita bisa buka di menu radius ya. Nah, ini sudah ada ya di sini. Nah, ini ada addressnya ya. Kita coba copy. Ini adalah IP radius server. Nah, ini IP radius server ini. Kita coba traceroute ya. Tools, traceroute. Nah, ini sudah berhasil ya. Dia mikrotik ini connect ke sini melalui host ini 173.1.1 melalui VPN server FR Radius. Nah, kalau sudah seperti ini sudah oke. Oke, nah, sampai sini sekian tutorial mengkoneksikan mikrotik ke FR Radius. Selanjutnya adalah tutorial menambahkan pelanggan PPOE dan profilnya. Oke, terima kasih. Bye.